Oke lah. Apa tadi 5 roti dan 2 ikan. Kalau di Matius itu pasal 14 ayat 13 sampai 21, kalau di Markus pasal 6 ayat 30, dan seterusnya di Lukas pasal 9, di Yohanes pasal 6. Oke. Nah, kira-kira pengajarannya apa? Jadi saya akan bawa kalian melalui proses pikir saya. Kalau saya lagi siapin suatu cerita, saya punya alur berpikir seperti ini. Saya akan pilih apa ceritanya. Oke, 5 roti dan 2 ikan. Lalu saya pilih pengajarannya. Kadang-kadang saya pilih pengajarannya dulu. Nah, kadang-kadang saya mau mengajarkan ini, baru saya cari cerita apa ya yang cocok. Tapi kebetulan kali ini kita pilih ceritanya dulu, baru pengajaran. Dan ini biasanya kalau misalnya ada jadwal. Kalau ada jadwal ya berarti sudah ada ceritanya, tinggal kamu pilih pengajarannya apa. Tapi kalau misalnya kamu lagi ada acara khusus, misalnya yang kamu mau ajarkan sesuatu, nah kamu pilih pengajarannya dulu, baru pilih ceritanya. Oke. Pengajaran dari 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira apa ya? Sesudah saya baca dan saya baca lagi, dan mungkin saya bandingkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saya banding-bandingkan, maka saya akan pilih satu pengajaran. Ya. Misalnya, yang gampang itu Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Itu sangat ringan dan aman. Ya. Tapi kalau mau yang lebih tajam, mungkin saya pilih seperti carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lebih mementingkan Tuhan dan semacam itu. Katakanlah kita pilih yang lebih advance itu ya. Oke. Katakanlah saya pilih pengajarannya. Ini ya, tadi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya. Maka sisanya semuanya, sisanya akan Tuhan tambah. Oke, ini mungkin untuk anak yang sangat kecil nggak begitu cocok, tapi nggak apa-apa, kita katakan untuk anak yang lebih besar ini. Ya. Nah, waktu kita membuat pengajaran ini, kita habis itu langsung punya perkiraan, oh nanti ujung-ujungnya, terakhir dari ceritanya itu, saya akan menekankan ini kan. Ya. Jadi waktu klimaks, lalu wow gitu, lalu resolusinya saya akan tekankan. Nah, ini kan ya, makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semua yang dicari bangsa-bangsa, makanan dan lain-lain itu akan Tuhan tambahkan. Jadi saya udah kira-kira oke. Sesudah orang-orang takjub,
bahwa Tuhan bisa memberikan makan bagi orang laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka memuliakan Tuhan dan mereka sadar bahwa memang keputusan yang tepat adalah mengikut Tuhan. Atau bagaimana? Ya. Jadi ini baru perkiraan kasar. Jadi lihat bahwa saya mulai dengan pengajarannya, lalu saya punya ancar-ancar kira-kira di ujungnya saya akan ngomong apa, akan mengajarkan ini. Oke. Berarti kalau saya akan mengajarkan itu, berarti akan ada konflik nih. Konfliknya adalah ikut Tuhan. Konfliknya ikut Tuhan itu apakah akan kelaparan, ya, kekurangan, atau akan cukup? Kira-kira ini konfliknya. Oke, kan berdasarkan ini masih kasar. Ini kira-kira. Oke. Kalau misalnya saya mau mengajarkan ini, berarti nanti dalam ceritanya saya akan membuat suatu konflik ketegangan. Orang berpikir, saya ikut Tuhan ini keputusan yang tepat atau enggak ya? Kalau saya ikut Tuhan, apakah saya akan kelaparan? Apakah saya akan kekurangan? Tetapi kita akan usulkan bahwa enggak, ikut Tuhan itu enggak akan kekurangan, akan cukup. Oke? Ini sudah mulai ada gambaran, ada kata-kata. Ya. Oke. Kalau saya mau bicara mengenai kelaparan, kekurangan dan lain sebagainya, berarti harus ada karakter-karakter dalam cerita ini yang mungkin mengalami kelaparan. Nah, misalnya siapa? Misalnya mungkin murid-murid Yesus sendiri, mungkin orang banyak, ya, orang Israel, orang banyak, mungkin anak kecil, ya, mungkin orang tua anak kecil, atau tergantung imajinasi kamu mungkin. Kamu mau bikin ceritanya seperti apa? Boleh. Nah. Tergantung saya nanti mau menekankan pengajarannya pakai siapa? Pakai murid-murid. Berarti nanti murid-muridnya bakal mengalami keraguan. Ya. Atau kalau saya mau, saya nggak mau murid-muridnya ragu-ragu. Kalau gitu saya nggak akan pakai murid-muridnya sebagai contoh. Ya, saya mau murid-muridnya terlihat lebih baik. Kalau gitu saya pakai misalnya orang banyak yang ragu-ragu, atau si anak kecil ini yang ragu-ragu. Bisa. Ya. Mungkin orang banyak terlalu nggak jelas. Kalau gitu saya pilih si anak kecil sama orang tuanya. Tapi sekali lagi dia terserah. Tergantung kamu pilih ceritanya kayak gimana. Ini kira-kira. Sekali lagi di sini kita lagi membayangkan. Kita lagi siapin. Ini cara pikir saya. Oke. Kalau ada karakter yang mungkin mengalami kelaparan, lalu harus ada karakter yang menunjukkan keteguhan. Ya, kalau ini karakter yang mungkin mengalami kebimbangan, berarti harus ada antinya, yaitu karakter yang menunjukkan keteguhan. Oke, mungkin apa? Mungkin Tuhan Yesus sendiri. Oke, mungkin Petrus, karena Petrus itu ya karakter yang besar, yang kuat dalam Alkitab. Mungkin Yohanes, mungkin Matius. Kenapa Matius? Karena Matius memungut cukai yang dulu sudah pernah meninggalkan meja cukainya dulu. Nah, atau apa? Terserah, kamu mau pilih satu karakter. Pokoknya ada dua jenis ini. Ada karakter yang kebimbangan, ada karakter yang kekuatan, keteguhan, keimanan. Okay. Nah, di sini kita sudah mulai melihat bahwa kayaknya konfliknya udah mulai bentuk nih. Ya, saya udah punya gambaran kira-kira nanti ceritanya seperti apa. Jadi konflik. Udah punya perkiraan. Bimbang, ragu, atau yakin.
Bagus. Nah, sekarang kita mulai. Kita mulai dengan bagian pendahuluannya. Jadi kita udah kira-kira endingnya udah tahu, ya. Endingnya bakal kayak gimana. Tuhan Yesus bikin ini, semua orang kagum, semua orang makan, dan nggak habis-habis. Lalu kemudian kita kasih pengajaran. Ya. Terus kemudian kita ada gambaran yang membangun klimaksnya itu mulai pakai ini, ya, bimbang ragu. Nanti mungkin hari makin sore, mereka berjalan makin jauh dari kota. Pokoknya gambarannya udah ada. Nah, sekarang kita bikin ininya. Sekarang kita bikin naskahnya. Ya, mulai bikin naskah itu mulai dari pendahuluan. Nah, mulai dari pendahuluan itu enggak kosong ya. Jangan. Mulai dari pendahuluan itu sudah tahu inti pengajarannya, sudah tahu klimaksnya, sudah tahu konfliknya, baru kemudian kita bikin pendahuluannya. Jangan kosong-kosong. Jadi, kalau kamu udah tahu bakalan ada klimaks kayak begitu, yang bagian serunya adalah pada waktu mereka kaget makanan itu nggak habis-habis. Berarti waktu pendahuluan, kamu jangan ngomong itu. Kamu jangan ngomong bahwa inilah cerita mengenai Tuhan bikin orang terkagum-kagum karena makanannya nggak habis. Itu kamu udah bocorin dulu semuanya. Ya, jangan. Jadi kalau kamu udah tahu apa yang mau kamu jadikan ini palu yang menghantam yang paling serunya, itu yang harus disembunyikan. Ya, supaya jadi surprise. Tapi ada hal-hal yang justru nggak boleh disembunyikan. Ya, misalnya tadi ada karakter-karakter kuncinya. Berarti karakter kunci ini harus kamu perkenalkan. Terutama karena mereka melambangkan konfliknya. Jadi karakter yang melambangkan keraguan ini harus kamu ceritakan. Mungkin dia mungkin misalnya orang tuanya ini ragu. Jadi mungkin kita ceritakan bagaimana orang tuanya ragu-ragu mau membiarkan anaknya pergi mendengar Tuhan Yesus. Karena ada kekhawatiran. Nanti kalau kamu dengarkan Tuhan Yesus, kamu ini loh sendirian loh, ya, di tengah-tengah orang banyak loh. Ya. Mungkin nanti mamanya khawatir lagi, nanti kamu nggak ada apa-apa untuk dimakan loh. Ya, jadi kita udah mulai membangun karakter orang tuanya, ya, peduli dengan anak, khawatir dan lain sebagainya. Tapi yang anak kecil ini kita mungkin awalnya kita kasih agak sedikit optimis, karakternya optimis. Tapi seiring dengan berjalannya konflik, dia mungkin jadi agak ragu. Nah, jadi agak ragu, apakah ini jadi mulai pesimis. Tapi nanti akan ada karakter yang bikin dia yakin lagi. Nah, sekarang kemudian kalau ada kita udah kira-kira punya, ini orang tuanya bakalan pesimis, macam anak kecil optimis, nanti kita ceritakan Tuhan Yesusnya sedikit. Ya tentu karena ini bintang dari cerita kita, tentu harus kita perkenalkan. Nah, apa yang mau kita perkenalkan? Ini sangat penting karena inilah inti dari cerita kita kan. Inilah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Berarti mungkin waktu kita cerita di awal tentang Tuhan Yesus banyak memanggil orang. Tuhan Yesus banyak mengajak orang untuk mendengar. Tuhan Yesus banyak mendorong orang untuk mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Kalau kamu tidak mencari kerajaan Allah sekarang, nanti terlambat atau apa? Terserah. Sekali lagi yang saya ngomong ini adalah untuk orang yang sudah lebih dewasa. Kalau untuk anak kecil beda lagi. Nah, jadi kita sudah punya gambaran. Pendahuluan saya akan
akan ngomongin karakter si anak kecil, karakter orang tua, kemudian Tuhan Yesusnya, ya. Oke. Baru kemudian kita susun. Harus ada waktu dan tempatnya, harus di Galilea, orang-orang banyak mendengar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri lewat situ dan mengajar. Pengajaran Tuhan Yesus sedemikian menarik sehingga semua orang mau mendengar Tuhan Yesus. Anak ini juga mendengar. Anak ini mendengar Tuhan Yesus bilang. Biasanya dalam cerita yang bagus itu ada sedikit narasi, kemudian ada sedikit percakapan. Ini membuat ganti-gantian narasi, percakapan, narasi, percakapan. Ini lebih seru. Oke. Tapi waktu, tempat, ya, karakter, jangan lupa, kemudian adalah pengajaran. Gimana caranya sambil saya bikin lagi memperkenalkan diri segala macam, saya masukkan pengajarannya. Tadi saya udah singgung sedikit Tuhan Yesus ngomong. Nah, ini sangat cocok karena kebetulan pengajaran saya juga adalah kutipan kata-kata Tuhan Yesus sendiri, sehingga saya dengan mudah bisa menceritakan Tuhan Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus berseru. Ya. Dan sekalian saya bisa juga saya bikin nanti anak kecilnya mengulang kembali perkataan Tuhan Yesus kepada orang tuanya. Tuhan Yesus tadi bilang begini, ya, harus cari kerajaan Allah dulu, cari dulu kebenaran. Sedangkan hal-hal yang lainnya itu, sedangkan orang tuanya itu, tapi gimana dengan ini? Kamu makannya? Nah, mungkin anaknya bilang, benar juga. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti makanan segala macam akan ditambahkan dari Tuhan kok. Gitu, ya. Nah, mungkin orang tuanya, nggak mungkin. Pokoknya kamu bawa bekal aja. Bawa bekal, ya udah. Gitu, ya. Jadi pendahuluannya nggak usah panjang-panjang, dan itu sudah cukup. Sudah ada hal-hal yang penting dan ada pengajaran. Ini sudah bagus. Oke. Nah, kalau sudah pendahuluan, maka berikutnya kita mulai bangun ceritanya. Ini namanya membangun konflik. Istilah klimaks ini artinya dia adalah puncak. Puncak itu berarti dari bawah harus naik ke atas. Berarti kita harus membangun konfliknya sedemikian rupa sehingga pada saat klimaks itu atau sesaat sebelum klimaks terjadi suatu perbedaan konflik atau suatu konflik yang begitu besar, sebesar-besar yang bisa kita bikin. Nah, misalnya kalau dalam cerita ini 5 roti dan 2 ikan, mereka sudah makin lama makin lapar, hari makin lama makin sore. Nah, tempat mereka jauh, mereka semakin khawatir. Apakah mereka bisa makan, bisa pulang atau enggak? Murid-murid semakin khawatir. Ya, murid-murid berpikir, wah ini gawat ini. Kalau misalnya orang-orang pulang, kita suruh pulang sekarang, nanti sebagian bisa pingsan di jalan karena udah mendengarkan khotbah seharian dan capek jalan dan ikut Tuhan Yesus, nanti gimana mereka pulangnya? Lalu mungkin sebagian mereka lagi melihat itu ada anak kecil, gimana kita suruh anak kecil pulang nggak kasih makan? Mungkin jadi kita membangun konflik itu. Makin lama makin tegang, ada sesuatu yang bikin dia, waduh ini bagaimana ini, dan membutuhkan solusi. Ya, ketika ada solusinya itu maka klimaksnya itu mencapai resolusi, makanya itu namanya solusi. Oke, jadi gimana caranya kita membangun konflik?
membangun konflik itu gampang sekali. Kita mulai dari yang dasar. Apa yang tadi kita ya, masalah kelaparan, ya, masalah kecukupan. Nah, tadi kita sudah pendahuluannya sudah sedikit. Dan mungkin kita bisa bilang orang banyak ini mendengarkan Tuhan Yesus. Tapi kita butuh sesuatu yang membenarkan kenapa Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sepi. Kenapa Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sepi menurut kalian? Kalau saya, bayangan saya, imajinasi saya, yang mau mendengarkan Tuhan Yesus saking banyaknya. Tetapi banyak juga yang nggak serius. Jadi di antara yang serius dan nggak serius, ini mengerumuni Tuhan Yesus. Sehingga yang serius mungkin nggak sampai mendengar Tuhan Yesus. Kalau begini, Tuhan Yesus lebih baik jalan ke tempat yang lebih jauh. Supaya yang nggak serius akhirnya terlalu jauh pulang. Ya, jadi dalam membangun konflik ini akan ada orang yang terlalu khawatir tentang ini, lalu balik pulang. Ya, tetapi yang serius, yang mendengarkan Tuhan Yesus dan percaya akan kata-kata pengajaran Tuhan Yesus, mereka mau terus ikut Tuhan Yesus, walaupun makin jauh, makin terpencil. Tapi mereka serius. Akhirnya Tuhan Yesus sampai di tempat yang terpencil. Yang tersisa itu benar-benar orang yang mau mendengarkan Tuhan Yesus. Dan amazing juga bisa sampai 5.000 orang sih, saya juga sulit membayangkan gimana caranya ngikutin orang 5.000 itu ribu. Mau pergi ke MPR, DPR gitu, berapa ribu orang. Tetapi ya mungkin itulah tujuan Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sepi. Jadi kita pakai ini untuk membangun konflik. Nah, orang banyak mendengarkan Tuhan Yesus, tapi banyak juga yang tidak serius. Nah, sekali lagi ini adalah bayangan kita, karena Alkitab nggak tulis, tidak ada di dalam Alkitab. Ini bayangan kita, dan kita membayangkan ini karena kita mau mengajarkan sesuatu gitu. Ya. Kalau pengajaran kita bukan ini, mungkin saya nggak akan ceritakan seperti ini. Ya. Kalau misalnya pengajarannya adalah ya Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan kita, mungkin konfliknya nggak sama. Ya. Nah, baru jadi ini jadi di dalamnya ada narasi, ada percakapan. Ya. Di antara orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, ada yang serius, ada yang tidak serius. Yang serius ngomongnya gimana? Yang nggak serius ngomongnya apa? Ya. Dan lagi semuanya seputar ini, karena ini yang mau kita tekan. Jadi seputar masalah makanlah, seputar makan karena ini kebetulan lagi ngomong soal. Oke. Sampai klimaksnya nanti, belum, masih ada yaitu Tuhan Yesus suruh murid-muridnya yang kasih makan. Ini, ya. Jadi sudah kita pikir ini udah cukup, konfliknya cukup tegang. Tuhan Yesus menambahkan lagi ketegangan kepada murid-muridnya. Sekarang murid-muridnya jadi panik, kita yang harus kasih makan, gitu ya. Yesus suruh murid-murid yang kasih makan. Nah sekarang
beralih ke murid-murid. Tadinya orang banyak, mungkin anak kecilnya ikut mendengarkan. Lalu sekarang murid-murid yang berbicara, yang berbincang-bincang percakapan. Ya. Ada sebagian murid-murid yang bilang, oh kita pergi beli makan, oh kita mancing ikan, kita macam apalah gitu ya. Dan di sini bisa kita selipkan lagi pengajaran. Di mana-mana bisa kita selipkan. Tadi waktu mereka lagi ngobrol, kita ada singgung-singgung yang yakin ngomongin tentang ini pengajaran. Yang nggak yakin ya nggak yakin, skeptis. Tapi waktu di sini mungkin sebagian murid-murid bertanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan, bagaimana caranya? Tuhan Yesus hanya tersenyum. Lalu Tuhan Yesus mulai berbicara lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Lalu Tuhan Yesus melihat kepada murid. Murid itu langsung bilang, oh mungkin. Ya terserah kamu mau cerita seperti apa. Itu terserah kamu. Ya. Mungkin, kalau mungkin pengajarannya berbeda, kamu bisa bikin lagi. Kamu bisa bikin salah satu muridnya bilang, kalau gitu kita minta Tuhan Yesus ini aja turunkan mana dari surga. Atau apa? Banyak hal yang bisa kita selipkan karena ini sifatnya percakapan. Ya, sifatnya percakapan dan ini sepenuhnya adalah imajinasi guru yang ikut di dalam ceritanya, yang menjalani karakternya sehingga karakternya lagi mengalami apa, dia bisa membayangkan kira-kira karakternya berpikir kayak gimana sih, maksud nanti ngomong apa sih. Ya, ini gurunya yang harus masuk ke dalam karakter yang di dalam cerita. Jadi kemudian disuruh, gimana nih, mesti 300 dinar, tapi 300 dinar juga gak cukup untuk kasih mereka makan. Coba lihat di kantong uang yang satu lagi, nggak ada segala macam. Nah, membangun klimaks sampai akhirnya ada satu Filipus merasa bahwa tangannya ditarik-tarik. Ada anak kecil. Jadi masuklah karakter yang tadinya dianggap kecil, tetapi sudah kita ceritakan di pendahuluan dulu. Kemudian dia yang bilang, Tuhan lagi mencari bahan makanan. Apa terserah kita. Intinya dia bilang bahwa dia akan memberikan 5 roti dan 2 ikan ini bekalnya kepada Tuhan Yesus. Oh, baik sekali. Baik sekali kamu. Ini kan bekal kamu. Apa kamu nggak mau makan sendiri? Enggak. Saya dengar apa yang Tuhan Yesus bilang. Bahwa kalau kita mencari dahulu kerajaan, sekali lagi selalu kamu selipkan apa yang kamu mau ajarkan. Karena percakapan gampang sekali. Ya. Lalu kemudian Filipus dengan buru-buru membawa anak ini kepada Tuhan Yesus. Guru, ternyata ada satu anak yang begitu baik hati, dia bawa bekal dari tadi pagi, tapi belum dia makan sama sekali. Dan sekarang dia mau kasih kepada Tuhan Yesus. Tergantung dari pengajarannya, kita bisa mengajarkan banyak hal. Nah, kalau pengajarannya adalah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya inilah saatnya mengajarkan dan sebagainya. Baru kemudian Tuhan Yesus tersenyum dan bilang, ini cukup. Ini cukup. Maka kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Oke, sekarang kamu atur. Mereka duduk berkelompok-kelompok, ya, duduk di rumput. Lalu kemudian murid-muridnya walaupun bingung, apa maksud Tuhan? Apakah tiba-tiba kita sudah mendapatkan makanan yang cukup? Kenapa sekarang mereka disuruh duduk? Dan sekali lagi kita lagi membangun klimaksnya. Ada kebingungan.
Mungkin mereka antara mau percaya dengan tidak percaya apa yang Yesus bisa lakukan. Baru kemudian Tuhan Yesus mengambil roti itu dan sambil mengucapkan berkat. Terima kasih Bapak. Atau kamu mau doa seperti apa? Mau masukin pengajaran juga bisa. Nah, terima kasih Bapak bahwa Engkau telah mengaruniakan kasih karunia kepada semua orang di sini. Dan bagi mereka yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, Engkau akan tambahkan sisa semua yang dicari bangsa-bangsa. Serah kamu mau isi doanya bagaimana? Pokoknya ada kesempatan mengajarkan inti kamu di mana-mana, asal kamu pakai kesempatan itu aja. Lalu kemudian Tuhan Yesus pecahkan, dan dia pecahkan lagi, dan dia pecahkan lagi, dan dia pecahkan lagi, dan dia pecahkan lagi. Pokoknya kita mau bikin klimaksnya bagaimana ya masalah ya. Lalu kemudian itu Tuhan Yesus bagi-bagi dan kasih tahu sama murid-muridnya, roti ini dan ikan-ikan ini bagikan kepada mereka semua. Murid-muridnya tersentak. Bagikan Tuhan. Lalu mereka melihat bahwa bakul yang di tangan mereka ternyata sudah penuh dengan ikan dan roti. Tuhan Yesus tadi hanya berdoa dan hanya memecahkan roti itu. Tetapi sekarang di tangan mereka ikan dan roti itu sudah menjadi banyak. Mereka tergesa-gesa sambil mereka terheran-heran berkata satu sama lain, datang dari mana ikan ini? Datang dari mana roti ini? Lalu mereka bagikan. Orang-orang yang menerimanya juga dengan penuh rasa ucapan syukur. Oh terima kasih, rupanya ada ikan, rupanya ada roti. Kita tidak harus kelaparan. Tadinya kita takut, tadinya kita khawatir. Ternyata kekhawatiran kita itu tidak ada gunanya. Terserah kamu mau ngomong apa aja. Ya, bisa lagi kamu ajarkan ini. Oh ternyata benar yang Tuhan Yesus tadi katakan. Lalu semuanya mulai makan. Nah mereka makan sambil bersuka cita. Mereka mengucap syukur. Oh rupanya 5.000 orang laki-laki saja di sini bisa dikasih makan oleh Tuhan. Terserah kita mau ngomong apa. Nah intinya sampai klimaksnya. Oke, dan kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya mau siapin satu cerita, saya mulai dengan ini. Nah, sesudah saya punya gambaran, oke, pengajarannya ini, dan ini masih bisa berubah. Ya. Sambil saya bikin ceritanya, mungkin saya temukan ada pengajaran lain yang lebih bagus, yang lebih cocok pada ceritanya. Bisa saya ubah. Lalu kemudian saya kira-kira punya konfliknya apa? Konfliknya akan ini. Kira-kira saya bakal ngomong cocok nggak? Ya, kalau saya bikin konflik seperti ini, nyambung apa enggak? Lalu kemudian kita bikin naskahnya. Oke, jangan lupa dalam membangun konfliknya selalu diselipkan ke pengajaran. Jangan pernah lupa. Ya, biasanya guru-guru kalau udah serius, udah semangat cerita, ceritanya mengalir dengan sangat seru begitu, lupa pengajarannya. Padahal kita bukan cuma bercerita, kita bukan tukang dongeng, kita adalah guru. Guru itu nggak boleh lupa mengajarkan. Nah, saya tahu karena waktu muda saya juga sering. Intinya kalau udah seru bercerita, itu pasti lupa. Nah, pasti masih ada hal yang harusnya tadi bisa ngomong tapi lupa. Nah inilah pentingnya persiapan supaya waktu kita bikin naskah dan kita rancang alurnya, kita udah siapin. Oke, di titik ini saya akan ngomong ini. Ya. Oke, nah ini sekarang coba kalian bikin naskah kalian sendiri berdasarkan cerita 5 roti dan 2 ikan. Nggak harus persis sama dengan saya, pakai imajinasi kalian sendiri. Saya kasih waktu sekitar 15 menit. Oke, habis itu coba saya mau dengar dan saya koreksi apa hal-hal yang aneh dan nggak masuk akalnya atau ada tips-tipsnya gitu kalau ada yang bagus gitu. Yes, dari awal sampai akhir. Bikin dari awal sampai akhir. Nggak usah terlalu mendetil. Ingat, ini
naskah awal itu masih bisa kamu tambahin, masih bisa diubah sedikit, ya. Dan lagi pula cerita itu jangan terlalu panjang juga. Pengajarannya sendiri ya Pak? Enggak, terserah kamu mau pengajaran apa boleh. Tetapi ini kan saya kasih lihat kalian alur berpikir saya. Kalau saya bikin cerita, saya mulainya begini. Ya, mulai dari sekarang. Ini rekamannya boleh di pause aja dulu. Dia memperkaya karakter Yesus. Dan ini membuat ceritanya itu lebih hidup. Karena karakternya terlihat nyata. Bukan cuma kartun yang ada Yesus. Yesus bilang begini, udah. Ya, jadi cerita itu harus menampilkan seorang tokoh yang sekaligus jadi role model, sekaligus orang bisa beraspirasi mau jadi seperti itu. Nah, itu pendahuluannya agak singkat sekali, padahal dalam bayangan saya tadi kasih dalam perbuatan, ini bisa dikembangkan gitu. Tapi ternyata langsung masuk ke dalam ini ceritanya. Oke, sekarang konfliknya. Konfliknya saya nggak dapatkan sangat konflik gitu. Kayaknya biasa aja, nggak ada konflik. Coba konfliknya apa menurut kamu? Tadi waktu murid-muridnya mempertanyakan bukti kasihnya apa yang diajarkan, terus mereka bingung kalau kayak gini situasi ini kan nggak ngedukung. Ya, itu agak aneh kalau menurut saya, nggak terlalu nyambung bahwa nomor satu karena sebenarnya nggak ada keharusan untuk memberi mereka makan. Jadi kenapa ditanya mana bukti kasihnya? Seolah-olah kalau Tuhan nggak kasih mereka makan artinya nggak kasih gitu kan? Agak susah kita justifikasi. Ya. Dan itu juga terlalu singkat. Sekali lagi, waktu saya kasih contoh, kita membangun klimaksnya itu beberapa lapis, beberapa langkah, kayak naik anak tangga. Habis langkah ini, kita ngomong lagi, sehingga lewat beberapa kali kita ngomongkan, makin lama, makin seru, makin konflik, makin tegang. Ya. Kemudian klimaksnya itu harus bagian yang paling seru. Nah, di sini jelas kebetulan 5 roti dan 2 ikan konfliknya klimaksnya ya jelas pada waktu Tuhan Yesus pecah-pecahkan itu dan jadi banyak, bisa cukup buat banyak orang gitu. Sedangkan di cerita tadi sangat singkat sekali, nggak terlalu klimaksnya nggak terlalu terasa. Oke. Coba diperbaiki sedikit. Yang lain? Yerli, Karista? Bacotnya cuman masih agak ragu-ragu dikit. Iya, nggak apa-apa. Gini, ini pertama maksudnya draft awal, ya jelas masih bisa berubah. Belum jadi. Ya, coba. Ya sudah, aku coba dulu ya. Sebutin pengajarannya aja dulu kali ya. Ya. Pengajaran yang aku ambil ke sini untuk adik-adiknya itu yang paling pertama adalah percayalah kepada Tuhan Yesus. Jadi pendahulunya Tuhan Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya menaiki sebuah kapal untuk berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ternyata setibanya Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sampai di pinggir Danau Tiberias, ada banyak sekali orang yang tidak sengaja ada seorang yang tidak sengaja melihat Tuhan Yesus lalu berteriak ke semua orang,
lihat, ada Tuhan Yesus datang. Maka banyak orang-orang yang berbondong-bondong, baik dari yang kecil dan yang besar untuk mengikuti Tuhan Yesus. Karena mereka sudah pernah melihat berbagai mukjizat yang telah Tuhan Yesus lakukan, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan berbagai mukjizat lainnya. Dan setelah itu, Tuhan Yesus pun naik ke atas gunung dan duduk bersama murid-muridnya. Dan juga ternyata di sekeliling Tuhan Yesus itu sudah banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk datang kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pun berkata kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Lalu Filipus itu pun bingung. "Tuhan, roti seharga 200 dinar ini tidak cukup untuk mereka. Walaupun dapat kita membelinya, tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Mereka hanya bisa mendapat sepotongan kecil saja." Lalu datanglah murid Tuhan Yesus, Andreas, berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah cukup untuk dengan orang yang sebanyak ini?" Lalu Tuhan Yesus pun berkata, "Suruhlah orang-orang itu untuk duduk." Dan ternyata orang-orang di sana pun mulai duduk di banyak rerumputan. Kira-kira ternyata ada 5.000 laki-laki. Lalu Tuhan Yesus pun mengambil roti itu dan mengucap syukur. "Terima kasih Tuhan atas pemberian makanan yang seadanya ini, kiranya makanan ini dapat dicukupi." Namun saat Tuhan Yesus mengucap syukur itu, murid-murid Tuhan Yesus pun merasa heran. Apakah benar dengan 5 roti jelai ini dan juga 2 ikan ini dapat mencukupi untuk 5.000 orang ini? Dan setelah itu Tuhan Yesus pun menyuruh untuk membagikan 5 roti dan 2 ikan ini yang telah dipotong-potongkan oleh Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga murid-murid Tuhan Yesus pun mulai membagikan kepada 5.000 orang itu. Dan ternyata saat Tuhan Yesus pun melihat orang-orang pun sudah mulai merasa kekenyangan, Tuhan Yesus pun menyuruh kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk mengumpulkan sisa potongan-potongan agar tidak ada yang terbuang. Dan murid-murid Tuhan Yesus pun datang untuk mengumpulkannya. Dan ternyata di sana ada sisa 12 bakul dari potongan tersebut. Dan murid-murid Tuhan Yesus pun juga mulai percaya, wah, ternyata Tuhan Yesus dapat mencukupi semua keperluan kita. Udah, begitu kira-kira. Oke. Terlalu panjang ya? Ya, bagus ya. Inti pengajarannya sangat sederhana, percaya. Intinya percaya. Tapi saya nggak mendengar kamu mengulang-ulang ini terus. Maksudnya Pengajarannya. iya, pengajarannya gitu. Waktu titik-titik kunci harusnya bisa kita bilang, ayo, percaya. Gitu. Dan semakin tadi karena memang lagi seru ini cerita, ya, sehingga sepertinya mengalir gitu. Ceritanya kan mengalir. Padahal dalam otak udah ikat. Oh iya, ini anak kecil yang harus ini. Ayo percaya sama Tuhan Yesus, tapi lupa untuk diucapkan adalah. Jadi titik-titik ini strategisnya. Iya. Ya, Lupa. Kadang lupa. Itu kan tadi. Kira-kira begitu sih. Kemudian konfliknya apa? Konfliknya itu yang ini tadi yang murid-murid Tuhan Yesus juga yang bertanya, apakah cukup ini dengan 5 roti 2 ikan ini untuk 5.000 orang? Di sana konfliknya. Apakah cukup 5 roti Iya. 2 ikan untuk 5.000 orang? Karena kan maksudnya kita yang kayak
karena hanya anak kecil ini hanya punya 5 roti dan 2 ikan ini, apakah bisa mencukupi untuk 5.000 orang ini yang walaupun hanya mendapat potongan kecil aja, yang awalnya yang tadi yang dikirain walaupun bisa membelinya tapi masing-masing pun cuma bisa dapat dikit gitu. Oke, tapi itu kan itu udah ujung banget, udah deket banget sama klimaksnya, ya kan? Kan klimaksnya itu tadi kamu ceritanya sudah bagus, mulai membangun, ada ketegangan, mulai bilang begini, oh mas, Tuhan Yesus, oke, itu udah bagus. Tetapi mengenai 5 roti jelai dan 2 ikan punya anak ini, itu kan udah belakangan, udah deket banget. Berarti konfliknya itu muncul bukan di awal dari cerita, tapi munculnya udah pertengahan dan belakangan gitu. Nah memang tadi ceritanya agak pendek karena sesudah Tuhan Yesus, ada yang bilang, lihat Tuhan Yesus ada di sini, udah langsung masuk ke ini, udah take off gitu, ceritanya udah langsung bergulir dengan cepat. Jadi kamu nggak sempat membangun ketegangan apa-apa di awal. Ya, pendahuluannya juga agak singkat sama kayak Gio. Ya, tidak terlalu banyak yang kamu ceritakan inti pengajaran kamu di dalam pendahuluan. Jadi pendahuluan ini ya adalah kesempatan bagi kamu untuk meletakkan landasannya. Gitu, landasan pengajarannya. Pengajarannya akan make sense karena ada pendahuluannya. Misalnya percaya itu mungkin zaman dulu itu Tuhan Yesus dalam pelayanannya berkeliling itu sebagian orang masih tidak percaya, atau sebagian besar orang masih belum percaya. Jadi kalau kamu ngomong ini udah jadi landasan bahwa nanti kamu harus percaya, walaupun banyak orang belum percaya. Tetapi cerita ini harusnya bikin kamu percaya. Gitu. Jadi pendahuluan itu penting juga untuk ini ya mempersiapkan nanti kamu mengajar apa. Okay. Tapi sudah bagus, saya sudah bisa melihat membangun klimaksnya cukup menarik, ya. Tapi itu titik-titik strategisnya harusnya kita tambahkan pengajaran penting. Ya bagus. Ditambahin lagi nih. Coba lagi. Ya coba baca. Inti pengajarannya Tuhan sumber berkat. Suatu hari ketika Tuhan Yesus berada di wilayah kerajaan Herodes, ia mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah mati. Ketika mendengar berita itu, sedihlah hati Tuhan Yesus, dan ia pun menyingkir ke tempat yang sunyi bersama murid-muridnya. Sepanjang perjalanan, Tuhan Yesus melihat banyak orang sakit dan mereka berseru kepadanya, Tuhan, tolonglah sembuhkan aku. Aku tahu Engkau Tuhan sumber berkat. Hati Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, dan ia memberikan berkat kesembuhan untuk mereka. Melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, takjublah orang banyak. Kata orang satu, siapakah orang yang dapat? Ini masih draft awal ya, Siapakah orang yang dapat memberikan kesembuhan itu? Mari ikut dia. Kemudian ada yang berkata lagi, aku juga ingin ikut dia. Siapa tahu aku memperoleh berkat. Kemudian semakin banyaklah orang yang ikut Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus berjalan semakin jauh bersama orang-orang, sehingga orang banyak itu mulai berseru-seru. Salah satu dari mereka berkata, aduh, sepertinya sia-sia saja mengikut dia. Aku tidak dapat apa-apa. Kemudian yang lain juga berkata, aku sudah capek berjalan, lebih baik pulang saja. Dia bukan Tuhan sumber berkat. Demikianlah beberapa orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan sumber berkat pun pulang. Hari semakin sore dan Tuhan Yesus terus berjalan. Lalu mulailah orang banyak dan kira-kira 5.000 orang yang banyaknya mulai kelaparan. Mereka pun mulai mengeluh. Salah satu dari mereka berkata, seberapa jauh lagi kah kita akan berjalan? Hari semakin gelap dan sekarang kita lapar. Kemudian ada lagi yang berkata, aku menyesal ikut dia. Sampai sejauh ini tidak ada berkat apa-apa yang aku peroleh.
Mendengar hal itu, murid-murid Tuhan datang kepadanya. Petrus pun berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, orang banyak ini kelaparan, tetapi kita tidak punya makanan, dan uang kita juga tidak cukup." Yohanes pun berkata, "Tuhan, kita suruh saja mereka pulang atau pergi ke kota terdekat. Kasihan mereka kelaparan." Tuhan Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu mau mengusir mereka? Kamulah yang harus memberi mereka makan." Murid-murid Tuhan Yesus semakin bingung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan sebagai mereka. Tetapi di antara kerumunan orang banyak itu, ada seorang anak kecil yang pernah melihat perbuatan ajaib Tuhan Yesus lakukan. Anak kecil itu membawa 5 roti dan 2 ikan. Meskipun makanan yang ada padanya hanya sedikit, dia tahu Tuhan Yesus sanggup memberkatinya, sebab Tuhan Yesus adalah sumber berkat. Anak kecil itu pun menemui murid Tuhan Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuan, aku punya 5 roti dan 2 ikan. Barangkali bisa membantu tuan." Petrus pun melihat anak kecil itu dan membawanya kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, anak kecil ini memiliki 5 roti dan 2 ikan. Apakah yang dapat kita lakukan dengan ini?" Tuhan Yesus berkata, "Berikanlah kepadaku." Tuhan Yesus pun mengambil roti dan ikan dari anak kecil itu. Dia berdoa, kemudian memberikan roti dan ikan itu untuk dibagi-bagikan. Murid-murid Tuhan Yesus membagikan roti dan ikan itu. Tetapi mereka mulai heran, sebab setiap mereka membagikan makanan-makanan itu, makanan itu ada lagi, dan ada lagi, seperti tak ada habis-habisnya. Orang banyak itu pun makan dengan lahapnya, hingga mereka kenyang, bahkan rotinya masih tersisa 12 kg. Mereka pun yang tadinya ragu melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, mereka menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh. Oke. Tuhan Yesus sumber berkat. Kenapa kamu pilih Tuhan Yesus sumber berkat? Karena dia berkat, segala berkat yang kita peroleh itu memang bersumber dari Tuhan Yesus. Mau kesembuhan, mau kesehatan, mau makanan, lain sebagainya. Oke. Jadi sudah bagus, saya dengar banyak sekali Tuhan itu sumber berkat. Tuhan itu sumber berkat. Dan itu bagus, nggak apa-apa. Minimal adik-adiknya pasti akan ingat terus gitu, karena diulang saking banyak kalinya diulang sehingga mereka ingat. Dan itu salah satu tujuan kita bercerita. Ya. Secara umum, saya rasa ini bagus sekali. Tapi waktu bercerita, apakah Ines pakai kalimat-kalimat yang sama atau pakai lebih kalimat konversasional? Kalimatnya seperti itu juga atau lebih seperti lagi bercakap-cakap dengan anak-anak? Seperti usaha orang sudah makan. Berarti kan Ini kan karena membaca biasanya udah di nggak konteks sekali jadi ya, interaksi itu di konversasional. Oke, no problem. Ya. Itu cuma style saja. Dari pendahuluannya saya udah langsung bisa menebak gitu, kira-kira nanti ujung-ujungnya seperti apa. Jadi cukup bagus. Klimaksnya juga terlihat, saya bisa melihat makin lama makin tegang, makin menarik, dan klimaksnya kelihatan pada saat dibagikan tapi masih ada terus. Saya pikir ini sudah bagus sih, cuman pemilihan ininya aja, sumber berkat ya membuat saya menarik nafas dan tertahan sedikit gitu, karena penekanan kita, mungkin karena penekanan kata berkat ini
sedikit terlalu dekat dengan penekanan gereja karismatik. Sedikit terlalu dekat. Walaupun nggak ada yang salah dengan berkat sama sekali. Ya, sebenarnya nggak ada yang salah sama sekali. Jadi kamu pakai ayat Alkitab untuk menerangkan memang Tuhan memberkati itu benar. Tetapi dengan mengulang-ulang berkat, terus itu sampai di suatu titik, kalau anak-anaknya lebih dewasa itu mulai uncomfortable. Nah, jadi di awal-awal saya berpikir ada nggak kata lain yang lebih cocok daripada kata berkat gitu. Kan orangnya datang terus minta terus berteriak kan, Yesus aku tahu engkau adalah Tuhan sumber berkat. Ini orang Israel mana yang kira-kira bakal teriak begini gitu? Ya kan, orang Israel mana yang teriak? Kayaknya kalau orang Israel, orang teriak yang kita baca di dalam Alkitab itu misalnya anak Daud, ya, anak Daud. Iya gitu, itu titel-titel yang kita baca di dalam Alkitab. Tapi Tuhan sumber berkat, ya, begitu. Ya, jadi sambil saya dengar ceritanya, saya berpikir, kalau diparalelkan dengan cerita-cerita lain, orang minta disembuhkan, orang minta anaknya dibangkitkan dan lain-lain. Mungkin saya akan pilih kata lain bukan berkat itu. Walaupun sulit gitu. Karena yang dia tarik ini kan berkatnya, Pak. Ya. Berkat kan dari ceritanya kan yang kejar kan berkatnya itu kan. Terus saya kecewa di barang berkat gitu kan. Nah, jadi kalau diganti nanti ini jadi ceritanya enggak, jadi ada banyak hal yang lain, misalnya kesembuhan, kebutuhan. Tetapi semuanya ada benang merahnya dengan satu kata ini gitu. Memang makanya saya bilang lebih susah. Berkat itu memang udah sangat ya mudah gitu, mudah dan sederhana. Tapi itu kalau untuk anak yang udah lebih gede gitu, apalagi kalau direkam dan diputar ulang. Kalau saya takut, kalau saya sebagai pengkhotbah, ya, kalau saya sebagai pengkhotbah, saya akan takut mengulang-ulang ini. Tentu untuk anak-anak ini masih nggak ada masalah sama sekali. Anak-anak nggak punya bias teologis, tidak punya konteks teologisnya gitu. Mereka nggak tahu apa-apa. Tapi kalau ini direkam dan kemudian misalnya di-upload ke YouTube gitu segala macam, saya akan mendingan jangan di-upload ke YouTube. Betulan karena agak sedikit kurang penjelasan. Karena kan levelnya level anak kecil gitu, sehingga penjelasan nggak bisa kita kasih penjelasan, terlalu mendetil. Jadi mungkin karena saya dibebani oleh status saya sebagai pengkhotbah gitu, sehingga saya takut dengan konten seperti ini. Mungkin cuma salah penggunaan kata jadi yang sumber berkatnya itu buat Ya agak terlalu dekat dengan ini gitu. Untuk pengajarannya emang udah bagus, mungkin kalau dari kata-katanya aja gitu. Ya. Bingung mau pakai kata-kata apa yang Soalnya kan banyak juga kan kalau anak-anak kan mau ngajar ini itu kadang kayak Tuhan memberikan kemenangan gitu kan, jadi kadang Tuhan sempurna.
anak-anak tuh kita jadi nggak bisa segalanya tuh kita buat sederhana gitu, karena segala sesuatu yang baik-baik itu memang berasal dari Tuhan. Cuman kan memang Iya, makanya untuk anak, makanya saya bilang tadi untuk anak-anak ini sama sekali nggak ada masalah. ya. Mungkin beban saya saja karena saya khotbah gitu. Kalau khotbahnya ngajarin anak-anaknya sumber berkat. Wah, kalau orang dewasa kan maksudnya tuh ya berkatnya nggak bukan berkat jasmani tapi lebih berkat rohani ya gitu. Nah, kalau di dalam khotbah ada cukup waktu menjelaskan itu. Ya, dalam cerita yang cuma dikasih 8-10 menit susah. Oke. Bagus. Yang lain? Ada lagi? Satu terakhir mungkin? Ya. Nggak sempat. Selesai. Pengalaman. Sama kayak gue udah selesai Pak. ada tahu. Ya. Pengajarannya Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Apa tadi? Tuhan akan mencukupkan Apa yang kita butuhkan. yang kita butuhkan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya pergi ke suatu tempat yang jauh dari sini. Banyak orang melihat yang berbondong-bondong mengikutinya. Mereka datang mengikuti Yesus untuk mendengar apa yang Tuhan ajarkan, dan ada juga yang datang mengikut Yesus hanya karena mau disembuhkan. Karena Tuhan pergi cukup jauh, orang-orang yang hanya mau disembuhkan oleh Tuhan pun balik pulang karena mereka khawatir akan apa yang harus mereka makan di sana karena tempatnya sangat jauh. Tetapi orang-orang yang mau mendengarkan pengajaran Tuhan tetap mengikuti Yesus karena mereka ingat bahwa Yesus seringkali mengajarkan bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Nah, ketika Yesus sampai ke suatu tempat bersama murid-muridnya, ia mengajar bahwa barang siapa yang mau mengikut Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan. Dan ia juga banyak sekali menyembuhkan orang sakit di sana. Ketika hari hampir gelap, murid-murid datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, hari hampir malam. Suruhlah orang banyak ini pergi supaya mereka bisa memberi makanan. Lihatlah mereka sudah sangat lapar." Mendengar itu, Yesus berkata, "Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tidak perlu mereka pergi mencari makanan. Kalian harus memberi mereka makan." Murid-murid mendengar itu sangat terkejut. "Hah? Memberi mereka makan? Bagaimana mungkin, Guru? Lihatlah, jumlah mereka sangat banyak, 5.000 orang. Bagaimana caranya kita memberi mereka makan? Uang yang ada pada kita juga tidak akan cukup untuk memberi makanan untuk orang yang banyak ini." Murid-murid mulai kebingungan akan apa yang harus mereka lakukan. Dan salah satu murid yang bernama Andreas datang membawa seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. "Guru, di antara orang banyak yang ada di sini hanya ada seorang anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Tapi ini pun tidak akan cukup, Guru." Mereka mulai bingung lagi. Anak kecil ini mau memberikan bekalnya kepada Yesus, mau memberikan bekalnya yang sedikit itu kepada Yesus karena ia sudah mendengar apa yang Tuhan ajarkan, bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Lalu Tuhan pun menyuruh mereka duduk berkelompok-kelompok dan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya membagikan kepada orang banyak itu. Murid-muridnya terkejut karena 5 roti dan 2 ikan itu yang mereka bagikan kepada orang banyak itu tidak habis-habisnya. Masih ada lagi dan masih ada lagi. Dan bahkan 5 roti dan 2 ikan itu cukup dimakan oleh 5.000 orang ini. Mereka makan sampai kenyang dan masih ada sisanya. Orang-orang banyak dan murid-murid Tuhan Yesus pun percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Ya, bagus ya. Seperti Ines juga. Ini pengajarannya saya sudah dengar berulang-ulang. Jadi kata kuncinya di sini adalah cukup. Jadi itu bagus. Jadi saya lihat sebenarnya memang yang kelas advance ini
sebagian besar dari kalian rata-rata sebenarnya bikin cerita, bikin naskah gitu ya, udah bisa. Tinggal saya ingatkan kembali proses, poin-poin yang penting yang kalian. Asal itu kalian ingat, itu kalian akan bisa bikin cerita yang lumayan. Dan misalnya dari cerita-cerita kalian, pengajarannya udah bagus-bagus, pengajarannya udah kreatif, cocok dengan ceritanya. Kalian udah tahu klimaksnya di mana, dan rata-rata itu oke. Jadi bagus ya. Yang perlu di ini lagi dipoles adalah membangun konfliknya, ya. Bikin dia makin tegang, menemukan konflik. Ini adalah suatu seni, bahwa membaca lalu kemudian menemukan, oh, kalau hati manusia sebenarnya begini, nah hati Tuhan begitu. Nah, ada perbedaannya. Nah, biasanya ini yang kita angkat dan kita perbesar dan kita ceritakan sehingga orang menyadari, oh iya ya, yang Tuhan mau itu begini. Tapi orang yang berdosa nggak begitu, jadi masih ada konflik seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi saya yakin dengan kalian bikin terus ya, akan makin lama, oke, ini dia dapat gitu, makin berpengalaman. Bagus. Nanti kita akan latihan yang tampil mulai minggu depan. Minggu depan. Besok.